Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jimmy, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok Home Group 1 akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi pada negara hukum berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional serta hak asasi manusia. Oke, next slide. Nah, ini adalah anggota kelompok kami yang presentasi pada hari ini, yaitu saya sendiri, Devia Febriani, dengan NPM 2306, 238366. Selanjutnya ada Jihan Hamidah dengan NPM 2306, 238334. Selanjutnya ada Vanessa Puspita Raharjo dengan NPM 2306, 276635. Dan ada Amar Ahsan Hikmah Rizal dengan NPM 2306, 23835, dan yang terakhir yaitu Atia Azra Nurul dengan NPM 2306, 238290. Selanjutnya ada uh, yang membuat PPT yang pertama yaitu Kalilah Davina Putri dengan NPM 2306, 276502. Ada Nurul Aurelia Putri dengan NPM 2306, 2382214. Ada Lia Rahmawati dengan NPM 2306, 2706654. Selanjutnya yaitu Raifa Ilmi dengan NPM 2306, 216781. Dan yang selanjutnya yaitu Muhammad Kadafi Akbar dengan NPM 2306, 238422. Dan yang terakhir yaitu Niputu Ayu Metriani dengan NPM 2306, 231643. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok Home Group 1 akan membahas yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada poin penting mengenai LSPB, yang ketiga keterkaitan antar LSPB, yang kelima refleksi kelompok terhadap LSPB, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang materi pertama yaitu apa itu demokrasi. Demokrasi dalam konteks negara hukum yang berlandaskan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan hak asasi manusia merupakan sebuah sistem pemerintah yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dalam mengelola negara dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta kepentingan nasional. Nah, di Indonesia sendiri konsep ini tercermin dalam prinsip Pancasila, yang merupakan dasar negara yang mencakup nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya menjadi soal pemilihan umum, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat, menjunjung tinggi keberagaman budaya, dan memastikan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, negara hukum di sini mengacu pada prinsip bahwa hukum adalah landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini artinya segala tindakan, kebijakan, dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini membawa dampak pada proses demokrasi di mana setiap tindakan pemerintah harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Nah, sementara itu, konsep wawasan Nusantara menekankan pada pentingnya memahami dan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, serta sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Indonesia. Hal ini tercermin dalam pengelolaan wilayah, ekonomi, dan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengesampingkan kerjasama internasional yang berkeadilan. Nah, ketahanan nasional merupakan upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Demokrasi dalam konteks ini mencakup partisipasi aktif rakyat dalam menjaga keamanan, pertahanan, serta kestabilan nasional. Dalam keseluruhan, hak asasi manusia menjadi fondasi utama yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan sistem demokrasi. Perlindungan terhadap hak-hak individu, kebebasan berekspresi, kesetaraan, serta keadilan sosial menjadi prinsip yang tidak bisa dikompromikan. Demokrasi pada negara hukum berlandaskan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan hak asasi manusia tidak hanya mencakup aspek politik, tapi juga melibatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dijaga seimbang demi keberlangsungan dan kesejahteraan bersama. Baik, uh, materi selanjutnya mengenai poin penting dalam LSPB akan dilanjutkan oleh Jihan Hamidah. Poin-poin penting LSPB. Dalam materi LSPB mengenai demokrasi Indonesia terdapat poin-poin penting antara lain. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar filosofis dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi sistem demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila mencakup yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga tentang persatuan, yang keempat tentang kerakyatan, dan yang terakhir tentang keadilan sosial.
Nilai-nilai tersebut merupakan pilar utama dalam membentuk sistem demokrasi Indonesia yang inklusif, menghormati keberagaman, serta mengutamakan kesejahteraan bersama. Yang kedua, sistem pemerintahan demokratis. Sistem pemerintahan yang menganut prinsip demokrasi memiliki beberapa karakteristik utama. Dalam konteks lembaga-lembaga negara, ada 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktek partisipasi politik rakyat, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Ini dapat terwujud melalui yang pertama, pemilihan umum, yang kedua, kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat, yang ketiga, partisipasi dalam proses politik, dan yang terakhir, hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara agar sistem dapat berfungsi secara efektif dalam mewakili kepentingan publik. Poin yang ketiga, partisipasi politik. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan demokrasi. Berikut adalah sorotan mengenai pentingnya partisipasi tersebut. Yang pertama, pemilihan umum. Yang kedua, peran partai politik. Yang ketiga, aktivitas masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Yang terakhir, partisipasi dalam diskusi kebijakan. Pentingnya partisipasi aktif ini adalah untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat diwakili dengan baik dalam pembuatan keputusan politik. Ini juga memperkuat legitimasi pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Karena kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Poin yang keempat, hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak individu, kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan keadilan sosial adalah prinsip-prinsip fundamental dalam menjalankan sistem demokrasi yang sehat dan inklusif. Beberapa poin penting terkait prinsip-prinsip tersebut adalah, yang pertama, perlindungan hak-hak individu, yang kedua, kebebasan berekspresi, yang ketiga, kesetaraan di mata hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, yang terakhir, keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ini cenderung lebih inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat. Poin yang kelima, kebebasan pers dan media. Peran media sangat krusial dalam menjaga kesehatan dan demokrasi karena memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi yang objektif, kredibel, dan berkualitas kepada masyarakat. Beberapa aspek penting terkait peran media dalam demokrasi adalah yang pertama, mengedepankan informasi objektif, yang kedua, mengawasi pemerintah dan wewenang publik, yang ketiga, mendorong dialog dan keterlibatan masyarakat, yang keempat, menjaga kebebasan pers, dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dengan informasi. Kebebasan media dan penyebaran informasi yang berkualitas adalah inti dari demokrasi yang transparan dan partisipatif. Melalui peran mereka, media berkontribusi secara signifikan dalam menjaga akuntabilitas pemerintah, memperluas wawasan masyarakat, dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Poin yang keenam, kepentingan nasional dan lokal. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kearifan lokal di Indonesia sangatlah besar, terutama karena Indonesia memiliki keberagaman budaya, bahasa, tradisi, serta kekayaan alam yang sangat melimpah. Lalu, selanjutnya, poin ketujuh, negara hukum. Hukum adalah landasan utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku merupakan kebijakan yang penting dalam mengatur tindakan dan kebijakan pemerintah. Beberapa aspek kunci yang terkait pentingnya hukum sebagai landasan dalam pemerintahan adalah yang pertama, kedaulatan hukum. Yang kedua, keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga, keterbukaan dan akuntabilitas. Dan yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemerintah mengambil kebijakan atau bertindak, prinsip-prinsip hukum ini harus menjadi panduan utama. Hal ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memastikan bahwa pemerintahan dilakukan dengan cara yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Poin yang kedelapan, ada ketahanan nasional. Pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri tidak dapat diabaikan.
Berbagai langkah dan peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Antara lain, yang pertama, pemeliharaan kedaulatan, yang kedua, keamanan dalam negeri, yang ketiga, peran komunitas dalam pencegahan konflik sosial, yang keempat, keterlibatan dalam pengawasan dan penegakan hukum, dan yang terakhir, pembangunan kesadaran nasionalisme. Mengamankan kedaulatan dan keutuhan negara bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, menjaga keamanan dan stabilitas nasional dapat terwujud dengan lebih baik. Selanjutnya, poin ke-9 akan dilanjutkan oleh Atia Azra. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jihan, yaitu poin ke-9, konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri adalah konsep geopolitik yang menekankan persatuan, keberagaman, dan kedaulatan Indonesia. Filosofi di baliknya mencakup beberapa prinsip seperti kebinekaan, kemandirian, ketahanan, dan keterbukaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta menjunjung tinggi kedaulatan Indonesia dalam konteks regional maupun global. Poin ke-10 ada demokrasi dalam konteks wawasan Nusantara. Demokrasi menjadi pondasi utama yang memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sejalan dengan konsep wawasan Nusantara melalui beberapa cara, yaitu pengakuan terhadap kebinekaan. Yang dimaksudnya adalah sistem demokrasi mengakui dan memfasilitasi keberagaman masyarakat, memungkinkan berbagai pandangan, budaya, dan kepentingan untuk diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada keterlibatan masyarakat. Ini demokrasi mendorong partisipasi langsung dari masyarakat melalui pemilihan umum, forum diskusi, pertemuan publik, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Ini memperkuat kesadaran akan perbedaan dan kepentingan bersama dalam rangka menjaga persatuan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan bersama. Maksudnya, prinsip demokrasi mempromosikan pengambilan keputusan bersama dengan melibatkan masyarakat secara luas. Hal ini sesuai dengan semangat keterlibatan semua pihak dalam membangun visi bersama sebagaimana diusung dalam wawasan Nusantara. Yang terakhir ada pelindungan hak asasi. Demokrasi menekankan pelindungan hak individu dan kelompok, menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan membangun fondasi demokrasi yang kuat, Indonesia dapat lebih baik mewujudkan nilai-nilai keberagaman, partisipasi, dan kepersatuan yang menjadi inti dari konsep wawasan Nusantara. Poin yang terakhir ada implikasi konsep wawasan Nusantara terhadap pengembangan demokrasi. Wawasan Nusantara memiliki dampak signifikan dalam membentuk konsep-konsep seperti negara hukum, HAM, ketahanan nasional, dan demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada persatuan, keberagaman, dan kedaulatan negara. Poin pertama ada negara hukum. Prinsip-prinsip wawasan Nusantara menekankan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum sebagai bagian integral dari persatuan bangsa. Konsep ini menegaskan bahwa semua warga negara harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa terkecuali, dan hal ini menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Poin kedua ada hak asasi manusia. Wawasan Nusantara memandang keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Dalam konteks ini, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang budaya atau agama, menjadi fundamental untuk mencapai persatuan yang kokoh. Yang ketiga ada ketahanan nasional. Konsep wawasan Nusantara mengandung elemen kemandirian, kedaulatan, dan pertahanan yang kuat terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Pembangunan ketahanan nasional harus berlandaskan pada prinsip keberagaman yang dihormati dan dipelihara sambil menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Yang terakhir ada demokrasi. Wawasan Nusantara menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam demokrasi menjadi alat utama untuk mewujudkan keberagaman, mengakomodasi berbagai pandangan, serta memperkuat persatuan dalam kehidupan politik. Secara keseluruhan, konsep wawasan Nusantara mempengaruhi dan membentuk berbagai aspek penting, termasuk demokrasi, negara hukum, HAM, dan ketahanan nasional di Indonesia, dengan menekankan pentingnya persatuan dan keberagaman, serta menjaga kedaulatan negara dalam rangka mencapai kemajuan dan keberlanjutan. Selanjutnya,
Selanjutnya saya akan menjelaskan refleksi kelompok terhadap LSPB. Dalam refleksi kelompok mengenai demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024, kami menyadari betapa pentingnya peran partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dan menjaga demokrasi. Wawasan Nusantara menjadi kunci dalam memahami kompleksitas Indonesia dengan berbagai keberagaman budaya, etnis, dan agama yang harus diakomodasi dengan sistem demokratis. Konsep negara hukum muncul sebagai landasan untuk memastikan bahwa aturan dan keadilan ditegakkan, memberikan perlindungan hak-hak warga negara. Namun, tantangan terus muncul, dan perlunya penguatan lembaga-lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam konteks hak asasi manusia atau HAM, kami merenung tentang pentingnya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dijamin dan dihormati. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip HAM yang harus terus diperkuat dalam setiap aspek kebijakan pemerintah. Sebagai kelompok, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman masyarakat terkait isu-isu ini. Kami percaya bahwa pemilu 2024 adalah kesempatan untuk memperkuat demokrasi Indonesia, memastikan representasi yang adil, dan memajukan keadilan bagi semua warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amir. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara demokrasi, negara hukum yang berlandaskan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan hak asasi manusia dalam konteks Indonesia. Ya, keterkaitan antara demokrasi, wawasan Nusantara, ketahanan Indonesia, dan hak asasi manusia sangatlah erat dan sangat mempengaruhi satu sama lain. Berikut ini adalah hubungan yang dapat dijelaskan. Yang pertama, demokrasi dan negara hukum. Demokrasi menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, sementara negara hukum menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi dijalankan dalam bingkai hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menekankan pada pentingnya memahami dan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, serta potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam ranah demokrasi, pemahaman ini dapat menginspirasi kebijakan yang menghargai keberagaman lokal dan regional, serta memungkinkan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah-wilayah tersebut. Yang ketiga ada ketahanan nasional. Demokrasi yang kuat dapat menjadi faktor penting dalam mempertahankan ketahanan nasional. Ketika rakyat memiliki partisipasi aktif dalam proses politik dan merasa dihargai dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah, maka kesatuan dan stabilitas negara dapat terjaga dengan lebih baik. Sebaliknya, keamanan dan stabilitas nasional yang terjaga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik demokrasi yang sehat. Yang keempat, hak asasi manusia. Demokrasi yang berfungsi dengan baik harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, konsep demokrasi yang berlandaskan HAM menjamin partisipasi yang adil dan setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Negara hukum yang menjunjung tinggi HAM juga menjadi fondasi bagi penguatan demokrasi yang inklusif. Keseluruhannya, elemen-elemen ini saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Demokrasi yang sehat dan inklusif yang berada dalam bingkai hukum yang kuat, wawasan yang mempertimbangkan kekayaan Nusantara, serta menjaga ketahanan nasional dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Selanjutnya kesimpulan akan dibahas oleh Vanessa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dalam kesimpulan, terdapat hubungan yang erat antara demokrasi, negara hukum, berdasarkan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan hak asasi manusia di Indonesia. Poin pertama, demokrasi dan negara hukum. Demokrasi diterapkan dalam bingkai hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memastikan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Poin kedua, wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara memengaruhi kebijakan yang menghargai keberagaman budaya dan wilayah Indonesia, memungkinkan partisipasi luas dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi berbagai wilayah. Ketiga, ketahanan nasional. Demokrasi yang kuat mendukung ketahanan nasional dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Sementara stabilitas nasional menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi yang sehat. Hak asasi manusia, poin keempat, ada hak asasi manusia.
Demokrasi yang menghormati hak asasi manusia menjadi fondasi bagi partisipasi setara dan adil serta perlindungan hak-hak individu. Negara hukum yang berlandaskan hak asasi manusia memperkuat demokrasi yang inklusif. Semua elemen ini saling berhubungan dan saling memperkuat. Demokrasi yang terjaga, negara hukum berdasarkan nilai-nilai lokal, wawasan yang mempertimbangkan kekayaan Nusantara, dan ketahanan nasional yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan di Indonesia. Sekian presentasi dari Home Group 1. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.